Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, saya ajak Anda untuk berdoa. Semoga hari ini hari yang indah, dapat berjalan dengan lancar segala aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting adalah kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan mengenal Aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses inilah yang akan membuat kita semakin banyak bersyukur, menikmati apapun yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, untuk belajar terus bersyukur, dan bersyukur. Dan pada akhirnya kita menuju pada proses peningkatan kualitas diri. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kartunya dijembreng. Kita mulai untuk melihat satu persatu. Yang pertama adalah Aquarius, 7 tongkat. Ada banyak hal, ada banyak aktivitas, ada banyak PR di hari ini yang ingin dikerjakan. Bisa juga ada kegiatan yang memang melibatkan orang-orang yang hari ini semua berkumpul, semua mengerjakan tugasnya sesuai dengan penempatannya. Dan Anda salah satu dari kegiatan tersebut yang membawa satu perubahan positif. Dan yang terpenting lagi, hari ini kalau memang ada persoalan yang sedang menghadang atau menjadi beban utama kehidupan Anda di hari ini, fokus, all out, tuntaskan. Memang berat, tapi yakinlah segala hal yang Anda hadapi hari ini, kalau Anda serius dan fokus menyelesaikannya, insya Allah nggak ada yang jadi beban atau malah jadi terus-menerus menjadi problem yang kepikiran terus gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, pastikan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menetapkan hati, menguatkan cinta, akan membuat segala hal yang Anda hadapi berdua pasangan dapat terlewati dengan baik ya, dapat diatasi. Apalagi yang terkait dengan persoalan hubungan Anda berdua, cemburu-cemburunya bisa diselesaikan, curiga-curiganya bisa dituntaskan. Gak ada lagi hal-hal yang bisa membuat Anda dengan pasangan jadi tersulut kemarahan, jadi gampang dikompori gitu ya. Mudah-mudahan hal ini tidak sampai terjadi ya. Untuk yang lajang, usaha nggak boleh putus. Kalau Anda ingin menemukan seseorang yang kelak jadi pendamping hidup ya, harus melakukan perubahan terhadap diri juga. Kualitas diri kita tingkatkan, upgrade diri, penampilan, dan segala hal yang terkait dengan syarat-syarat ketika seseorang ingin mendapatkan calon pendamping. Berarti kualitasnya pun harus ditingkatkan menjadi lajang yang punya kualitas unggul. Kalau bahasa gaulnya high quality jomblo ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Strength, kekuatan. Hari ini ada sesuatu yang menyemangati, ada yang kuat. Anda mempunyai energi untuk bisa mengayomi, melindungi, membimbing. Seperti gambar kartu Strength ini adalah seorang perempuan yang menjadi guidance, seperti guardian angels dari singa yang diarahkan agar jalannya tepat, jalannya sesuai arahan Anda dan mencapai kepada keinginan-keinginan suci dalam kehidupan untuk meningkat kualitas diri. Jadi hari ini segala aktivitas Anda, pikirkan dengan baik hal apa yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Eksis lagi Milo, ya kamu diam aja di belakang sini ya. Selalu deh kalau nggak Pisces, Aries, apalagi Scorpio ya dia nongol. Ya, dan kartu Strength ini juga gambaran di mana Pisces tertarik sekali mempelajari, menggeluti hal-hal yang terkait dengan peningkatan spiritual dalam dirinya. Semoga hari ini membawa kesejukan, ketenangan, kedamaian, dan spirit yang makin kuat di dalam dirinya Pisces. Kemudian untuk yang berpasangan, Strength, kekuatan yang lahir dari cinta yang murni akan membuat Anda selalu menjadi inspirasi bagi pasangan Anda.
selalu memberikan support besar bagi siapa saja, termasuk orang yang Anda sayangi, khususnya pasangan, untuk bisa mengarahkan dia mencapai kepada hal-hal yang diimpikan, mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan. Jadi Anda harus seiring sejalan, mendampingi, mengayomi, dan membawa dia kepada proses peningkatan lahir dan batin ya. Untuk yang lajang, yakinlah jika ada jalan, jika ada peluang, kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang menjadi figur yang Anda cintai, akan lebih mudah kalau Anda mengikuti arahan, bimbingan, nasihat dari orang yang mumpuni atau yang lebih berpengalaman, supaya Anda bisa tahu tipsnya, triknya untuk bisa dekat dengan seseorang. Jadi kalau buat orang yang merasa sangat percaya diri bahwa dia bisa dengan seseorang, justru sesungguhnya dia menemukan berbagai kendala untuk bisa dekat ya. Coba pertimbangkan, karena orang-orang yang sudah berpengalaman pasti mengetahui mana yang lebih mudah dilakoni, mana yang sulit untuk dihadapi. Jadi kalau ada saran, nasihat yang mengarah kepada Pisces yang lajang, didengarkan baik-baik, dipertimbangkan ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. 4 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Saat ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan Aries jadi terbatas, padahal sedang butuh banyak gitu ya. Mungkin jangan biarkan hal-hal yang bisa mengganggu semangat Anda atau mengganggu keinginan Anda untuk mengerjakan sesuatu yang terkait dengan peningkatan kehidupan Anda yang terhubung dengan unsur-unsur materi. Kebutuhan-kebutuhan akan pemenuhan dari belanja materi, belanja sesuatu yang bisa memenuhi target Anda. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa melemahkan atau membuat Anda jadi loyo. Tetap fokus, semangat, dan gak boleh cuek. Kalau memang ada peluang, jemput bola. Jangan sampai Anda merasa ngapain, capek deh, masa saya terus. Nah, ini yang menjadi penghalang ketika seorang Aries sebenarnya punya peluang atau kesempatan buat maju, buat sukses, buat mampu mengatasi masalah-masalahnya atau problem-problem yang terkait diri Anda, keluarga, ataupun pekerjaan. Jadi harus semangat lagi ya. Lupakan orang-orang yang sempat membuat Anda jadi ragu dan tidak percaya diri dengan kemampuan dan kekuatan Anda. Dan buat yang berpasangan, harus juga menciptakan spirit supaya pasangan yakin gitu bahwa Anda mau dengan dia melakukan satu resolusi untuk mencapai target-target besar yang sedang dijalankan. Memang terhadang atau terkendala dengan jumlah logistiknya, kemampuan finansialnya, tapi bukan berarti itu langkah untuk mundur atau menyerah. Jangan, harus mencapai, harus ada stimulus buat semangat, harus ada sesuatu yang membuat Anda merasa terdobrak untuk lari lebih cepat, untuk berkarya lebih banyak lagi ya. Jadi hadapi segala sesuatu bersama pasangan, dialognya lebih sering lagi, komunikasi untuk penyelesaian segala masalah harus dirapatkan lagi ya. Untuk yang lajang, kalau sekarang masih dalam keadaan mau males, malu-malu ogah gitu ya, jangan dituruti hal-hal yang membuat Anda jadi terhambat untuk dekat dengan seseorang. Gak boleh minder, harus yakin bahwa Anda juga bisa tampil beda. Anda berhak dicintai, Anda berhak untuk mendapatkan seseorang yang bisa membawa kepada kesuksesan ataupun keberhasilan dalam hidup Anda ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah, yang tadi sudah ya, Pisces Aries untuk yang lajang. Yang penting Anda yakin bisa melakukan satu perubahan untuk dekat dengan seseorang. Jadi nggak boleh cuek. Kalau sekarang fokus sama pekerjaan atau fokus dengan finansialnya, dengan karir atau keuangannya, nggak apa-apa. Untuk sementara tahan diri dulu. Tapi kalau ada seseorang yang mau dekat, ambil peluang itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Taurus. Ini as piala, elemen air terkait dengan perasaan. Terkadang cara atau menyiasati menikmati kehidupan itu akan membuat kita merasa bahagia terus yang sumbernya nggak pernah putus. Nah, ini kelebihan dari Taurus adalah
selalu belajar bersyukur dengan apa saja yang didapat, walaupun mungkin buat orang lain biasa, tapi Taurus selalu melihat itu adalah berkah. Taurus selalu melihat itu adalah sarana untuk bisa bersyukur bahwa setiap yang dilakukan ada pertanda berhasil, ada tanda-tanda menuju kepada proses keberhasilan yang berikutnya. Jadi kalau sekarang mungkin ada Taurus yang merasa, enggak Mbak Endang, stuck aja. Jangan diamini kalau Anda dalam kondisi penuh kesulitan atau stuck. Itu malah jadi jadi kayak belenggu. Lebih baik aminkan bahwa di setiap waktu Anda selalu bersyukur. Sehat aja harus disyukuri. Bisa berteman, bergaul, walaupun kita sendiri bukan sesuatu yang wow gitu, bisa beli ini, beli itu, traktir ini. Tapi Anda harus bersyukur bahwa kehadiran Anda diterima, bukan ditolak. Kehadiran Anda diterima, tidak dikucilkan gitu ya. Jadi ini adalah cinta yang memancar dari berbagai penjuru, perhatian yang memancar dari berbagai penjuru, peluang yang akan datang dari berbagai penjuru. Jadi Taurus harus sigap, harus merespons segala hal yang positif yang menuju kepada arah kehidupan Anda. Dan mudah-mudahan hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meluaskan pergaulan, untuk memanfaatkan kesempatan berada di situasi yang menyenangkan gitu ya. Untuk yang berpasangan, perhatian yang terus-menerus yang diberikan kepada pasangan akan merasakan betapa dia dicintai, betapa dia dicukupi akan sesuatu yang memuaskan dan menenangkan rasa hatinya. Dan ini perlu dipertahankan dan yakinkan pada dia bahwa Anda selalu ingin bersama orang yang disayangi, Anda selalu ingin bersama dia, menikmati setiap waktu, menikmati momen-momen yang indah bersama dia, dan tidak ingin melewatkan berbagai hal yang indah tanpa ada dia. Jadi pengennya berdua terus gitu ya, sehingga cinta terus mengalir dari berbagai penjuru di ruang hati Anda. Untuk yang lajang, jangan takut kalau sekarang masih sendiri, masih sulit untuk bisa menemukan orang yang pas. Tapi kalau Anda mencoba terus melihat, mempertimbangkan, mencoba bergaul, mencoba memanfaatkan setiap waktu untuk bisa bertemu banyak orang atau menyeleksi siapa saja yang dekat, maka peluang untuk bisa dekat dengan seseorang yang Anda masukkan dalam kriteria akan lebih mudah. Anda bisa melihat ternyata ada orang yang cara bergaulnya seperti ini, cara penampilannya seperti ini, cara memandang seseorang seperti ini gitu ya. Jadi ada banyak sekali rupa, hati, sudut pandang yang akan Anda dapatkan dari orang-orang yang datang mendekat, dan itulah waktunya untuk menyeleksi mana kira-kira yang sesuai dan pas di hati. Berikutnya giliran Gemini. Coba kita lihat Gemini, 9 piala elemen air terkait dengan perasaan. Ada sesuatu yang membuat Gemini percaya diri bahwa apapun yang dia kerjakan membawa kepuasan, membawa keberhasilan, dan yakin bahwa apa yang dikerjakan akan melewati dari batas-batas target yang diinginkan. Dan sebetulnya perlu juga kerjasama yang diperkuat ya, dengan pihak-pihak yang mendukung atau mensupport kerja Anda supaya kelancarannya berjalan terus. Kemudian banyak yang merasa diuntungkan bekerja sama dengan Anda atau melakukan kegiatan atau aktivitas sosial bersama Gemini. Jadi harus menurunkan egonya, jangan memperdebatkan sesuatu yang bisa membuat masalah atau problem baru bagi komunikasi Anda dengan pihak lain. Dan ini gambaran seseorang yang merasa sangat percaya diri dengan apapun yang dihadapi dalam kehidupan, baik itu aktivitas kerja, aktivitas pergaulan, aktivitas hubungan antar personal. Dan ini sebetulnya akan bisa terjadi friksi ketika kita lebih merasa lebih gitu ya, atau ada ego dalam urusan-urusan tertentu. Nah, ini yang harus diturunkan tensinya, diturunkan frekuensinya supaya bisa cair, bisa ngeblend ya, membaur, mencampur gitu dengan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan aktivitas kita sehari-hari. Untuk yang berpasangan, rasa yakin Anda, percaya diri Anda bahwa apa yang Anda lakukan akan membuat pasangan merasa nyaman, tentram, damai, dan merasa diprioritaskan, itu akan membuat Anda bisa membawa suasana
damai dan yakin bahwa apapun kendala yang datang dalam kehidupan bisa dihadapi atau diatasi. Tapi kalau Anda merasa yakin pasangan Anda merasa nyaman, itu juga tidak boleh terlalu berlebihan ya. Percaya diri yang berlebihan kadang malah tidak, jadi kita nggak peka gitu. Harus bisa menakar dan mengukur seberapa puaskah pasangan diperhatikan, atau betulkah pasangan merasa diperhatikan, atau jangan-jangan perasaan Gemini aja nih ya. Coba diajak ngobrol, diskusi hal-hal yang terkait dengan suasana hati pasangan Anda, supaya kalau ada kekurangan Anda bisa perbaiki ya. Untuk yang lajang, posisi Gemini yang lajang dalam cinta cukup merasakan adanya perubahan yang signifikan. Yakin orang-orang yang sedang dalam sorotan dia akan merespon perhatiannya. Kalau ada perhatian direspon cepat, kalau perlu pendekatannya lebih intens ya, supaya kedekatan yang dilakukan berhasil gitu. Bukan cuma berduaan, ngobrol, nonton bareng, tapi mana kok nggak ada ujungnya gitu ya. Harus diproses biar ada progresnya ya. Kemudian untuk Cancer, The Empress, Sang Permaisuri, Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kuan Im, Dewi Kesuburan, apapun itu nyebutnya, tapi yang pasti Cancer di hari ini berpotensi untuk mendapatkan banyak perhatian, banyak cinta, banyak support, mendapatkan kabar yang menyenangkan, menenteramkan, dan rasanya jadi happy gitu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya hal-hal apa saja yang bisa membuat suasana menjadi semakin berkualitas. Jadi di hari ini Anda malah menjadi lebih kuat, menjadi lebih yakin dengan apapun yang dikerjakan ke depan gitu ya. Untuk yang berpasangan, bahagiakan hati Anda jika pasangan Anda memang mensupport ya. Jadi harus merasa bahagia, jangan mukanya kusut mulu, nanti pasangan pikir Anda sedang sedih, nggak puas dengan perhatian dia, merasa tidak nyaman dengan jalinan hubungan bersama dia. Tapi Anda harus tunjukkan rasa cinta yang memancar, rasa bahagia yang betul-betul terlihat dari mimik wajah Anda gitu ya. Ini penting sekali, karena kalau Anda wajahnya sumringah, senyum, bahagia, itu membuat pasangan merasa plong bahwa dia tidak ada masalah dalam hal perhatian, dalam hal cinta, dalam hal komunikasi. Tapi kalau muka Anda ditekuk gitu ya, kayak kertas kusut, kertas lecak, nah ini akan membuat dia merasa gundah gulana. Pastikan bahwa Anda merasa bahagia bersama dia, merasa diistimewakan dengan dia, merasa diprioritaskan, dan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan ini akan membawa dia bahagia juga. Jadi bahagia itu bukan cuma Anda yang merasakan, tapi dia pun merasa bahagia menjadi someone special dalam kehidupan Anda. Dan teruslah bersama, teruslah saling mengisi dan saling menceritakan hal apa yang dilewati gitu ya, supaya dua-duanya merasa selalu seiring sejalan dan sehati. Kemudian untuk yang lajang, ada beberapa hal yang potensial sekali Anda bisa mendapatkan seseorang yang pas di hati karena cocok dengan kriteria yang dia inginkan, dan juga merasa pas dengan apa yang selama ini dicari. Semoga saja makin lancar jalannya, lebih cepat dapat tambatan hatinya, dan ini mempermudah langkah Anda untuk benar-benar yakin bahwa akan ada seseorang dalam kehidupan Anda, seseorang yang spesial ya. Yang berikutnya adalah Leo. 5 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Leo sedang berada dalam tekanan yang cukup berat, sedang dalam kelelahan. Jadi kalau memang nggak mau macam-macam, nggak mau ngerjain ini itu, istirahat aja deh paling pas. Atau mungkin ada bulu terbang. Atau mungkin ada waktunya juga untuk diskusi dengan seseorang yang bisa menjadi memberikan inspirasi atau jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi. Jadi jangan dibawa tegang, jangan dibawa pusing gitu. Kalau Anda makin tegang justru malah makin sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dan hindari pertentangan, hindari hal-hal yang bisa membuat Anda malah jadi tambah stres. Untuk yang berpasangan,
dengarkan keluhan dia, dengarkan sesuatu yang membuat dia merasa berada dalam tekanan. Siapa tahu menceritakan hal ini kepada Anda akan membuat dia merasa lega, akan membuat dia merasa tentram, akan membuat dia merasa diprioritaskan dalam segala hal oleh Anda, ya. Dan hindari perdebatan yang tidak penting yang hanya membuat hubungan Anda dengan dia jadi tegang, ya. Untuk yang lajang, ini adalah salah satu hal yang menjadikan faktor di mana lajang merasa masih belum bisa memulai untuk membuka hati. Harus yakin dulu, maka cara Anda untuk bertemu dengan seseorang jauh lebih mudah cara menemukannya. Kenapa? Kalau tegang itu justru kayak ada seseorang tuh takut buat membuka hati, takut buat membuka diri. Yakinkan saja bahwa segala sesuatu yang menjadi kendala di depan sana mudah Anda atasi, mudah Anda hadapi, ya. Jadi yang lajang pun kalau memang belum bisa move on, jangan paksakan diri untuk mencoba dekat dengan seseorang, karena nanti jadi kacau. Bukan mengarah kepada hubungan cinta kasih sayang, yang ada malah pemaksaan kependapat, pemaksaan keinginan, harus begini, harus begitu, maka hubungan tidak akan sukses atau tidak akan berhasil, ya. Yang berikutnya, oke, ini seperti ada. Yang berikutnya adalah Virgo, 10 tongkat. Hari ini ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran dari Virgo. Ingin melakukan sesuatu tapi terkendala dengan hal ini, hal itu. Jadi kalau memang Anda juga sedang kelelahan karena banyak sekali aktivitas yang Anda lakukan di weekdays gitu ya, di hari-hari biasa, maka memilih untuk beristirahat itu adalah cara yang tepat. Jadi kalau bisa, biarkan Anda melakukan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas energi atau tenaga yang Anda miliki hari ini. Tapi kalau kelelahan yang amat sangat, istirahat ya. Nggak usah mikirin mau begini, mau begitu, mau ngene, mau ngono gitu ya. Lebih baik istirahat, dan quality time-nya ini yang harus dipikirkan, bagaimana meningkatkan kembali stamina yang ada, ya. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang sedang Anda pendam, yang sedang ingin Anda sampaikan, yang sedang ingin Anda diskusikan, tapi sulit, tapi takut malah jadi bertengkar, takut malah nggak ada jalan keluarnya, Anda nggak boleh terlalu banyak ketakutan. Jangan sampai merasa dunia jadi terasa sempit karena menyimpan atau memendam problem hanya sendirian. Anda harus pelan-pelan cari saat yang pas banget untuk bisa membahas dengan orang yang Anda sayangi. Dan kalau sekarang Anda merasakan ada sesuatu yang sulit untuk diuraikan, sulit untuk disampaikan, mungkin kalau ada pihak-pihak yang bisa diajak diskusi karena dia memang menjadi orang yang dipercaya Anda juga pasangan, perlu juga sih untuk dipikirkan dia menjadi penengah dari masalah yang dihadapi gitu ya. Tapi kalau Anda yakin bisa mengatasi sendiri, maka bicarakan dengan pasangan Anda. Untuk yang ini juga terkait juga kalau ada yang lagi masalah cemburu, ada pihak ketiga dan Anda sendiri nggak ngerti harus dari mana mulai untuk bisa mengantisipasi atau mengatasinya, maka satu persatu harus Anda pahami dulu, betul nggak kejadiannya, perlu nggak secemas ini gitu ya. Untuk yang lajang, kalau belum siap membuka hati, belum siap menjalin hubungan dengan seseorang, tidak apa-apa, mungkin butuh keyakinan diri untuk bisa memulai menjalin hubungan, memulai mempercayai seseorang. Karena kalau untuk percaya dengan seseorang yang kelak akan hidup mendampingi kita, memang nggak bisa asal ya, harus yakin banget bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa menjalin hubungan dengan dia gitu ya, dengan seseorang tentunya. Tapi kalau belum, sendiri dulu lebih baik sambil melakukan perbaikan, sambil meningkatkan kualitas diri. Jadi ketika Anda siap menjalin hubungan, segala sesuatu yang ada dalam diri Anda sudah terupgrade semuanya ya. Iya. Giliran Libra yang saya akan ambil kartunya. Libra 8 koin elemen tanah terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang betul-betul amat sangat berpengaruh dengan Libra di hari ini. Segala aktivitasnya, segala kegiatan dan apapun yang dipikirkan kembali lagi kepada pribadi Libra yang sedang fokus untuk meningkatkan
sesuatu yang ada dalam kehidupannya, karena memang fokusnya adalah meningkatkan income, meningkatkan kebutuhan finansialnya agar bisa terpenuhi semua, karena ada beberapa yang memang sedang difokuskan gitu. Ada beberapa target yang harus bisa tuntas ya, dan mudah-mudahan rencana-rencana yang terkait dari peningkatan keuangan, hal-hal yang dikerjakan untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian, mudah-mudahan bisa segera selesai. Jadi kalau sekarang sibuk dengan kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan financial gitu, nggak ada masalah lagi ya. Tapi kalau memang hari ini punya kegiatan yang terkait dengan pemenuhan dari janji-janji, mungkin ada aktivitas yang semua tujuannya adalah menyelesaikan kontrak kerja, menyelesaikan kegiatan organisasi, menuntaskan janjinya. Mudah-mudahan semua hari ini berjalan dengan lancar. Dan kalau janji itu dengan keluarga, mau ngapain gitu, mau pergi ke satu tempat, mau menyenangkan mereka, semoga itu pun bisa terlaksana dengan baik. Happy-happy aja di hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, selalu lakukan yang terbaik agar hubungan Anda terjalin, makin meningkat kualitasnya, dan makin terwujud satu persatu harapan, keinginan yang Anda ingin lakukan bersama orang yang disayangi. Untuk yang lajang, terus jalin komunikasi, hubungan baik, kemudian relasi-relasi yang selama ini mungkin jarang Anda kontak-kontak gitu ya, mungkin harus dilakukan lagi pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada makin akrab, makin punya potensi atau peluang mempertimbangkan hubungan ini untuk berlanjut gitu ya. Dan kalau usaha Anda sungguh-sungguh, nggak lari kemana kok. Tujuan untuk bisa menemukan seseorang jauh lebih mudah, arahnya jadi jelas ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio, The High Priestess. Terberkati, ada rasa bahagia, damai, tentram, walaupun hidup itu memang penuh misteri yang satu persatu mulai terjawab. Scorpio makin tahu bagaimana cara menyiasati situasi yang ada, karena hidupnya up and down, tapi menjadi kuat karena banyak usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk bisa survive, untuk bisa menghadapi apapun cobaan hidup, apapun persoalan hidup, apapun yang membuat hati menjadi ya kalau bisa dibilang turun naik ya moodnya. Ini karena Anda sendiri berjuang. Kalau berjuang orang kan nggak mungkin stabil naik terus, pasti ada kalanya capek juga, tapi menyemangati lagi, bangkit lagi, dan akhirnya situasi yang mungkin selama ini membuat Anda jadi tegang sudah terbiasa jadi lebih rileks dan tahu dalam menghadapi apapun yang ada di depan Anda. Dan gambaran The High Priestess, perempuan suci, pendeta wanita, adalah bagaimana kematangan secara jiwa yang dimiliki Scorpio dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan termasuk hari ini. Dan buat yang berpasangan, selalu ingat bagaimana proses Anda memperjuangkan dia, dekat dengan dia, memiliki dia. Ini akan yang membuat makin hari kualitasnya menjadi baik, pertengkaran bisa dihindari, hal-hal yang tidak diharapkan bisa Anda tamengi ya. Jadi pertahanannya akan makin kuat untuk bisa terus seiring sejalan bersama orang yang dicintai. Dan buat yang lajang, kalau sudah mulai terpikir ingin mendapatkan seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup, fokus dengan kehidupan Anda, fokus untuk mengupgrade diri menjadi semakin tampilannya semakin matang gitu ya. Matang secara batin juga secara lahir. Berarti Anda harus perhatikan apakah kehadiran Anda termasuk membuat orang lain senang. Kalau senang berarti potensi Anda untuk dekat dengan lawan jenis pun jauh lebih besar. Kalau memang ternyata respon orang anyep, berarti ada yang salah nih, harus diperbaiki. Kira-kira apa? Dan yang paling penting lagi dalam bergaul pun Anda harus memperhatikan bukan hanya penampilan tapi aroma gitu ya, harus wangi, jangan membiarkan BB atau bau badan, itu menjadi hal yang sangat sensitif ya. Jadi cari, pilih mana parfum yang pas atau yang cocok untuk pribadi Anda. Jangan sampai pakai parfum yang bikin orang apaan sih nih, bau apa sih gitu ya. Saya paling suka kalau parfum itu wanginya rempah-rempah. Jadi ya, tapi kalau yang perempuan banget
angel, cocok gitu ya. Oke, buat yang lajang tetap fokus dalam proses pencariannya, dan saya yakin nggak lama lagi bisa ketemu someone spesial ya. Sekarang Sagittarius, 7 piala. Obsesi yang kuat dalam diri Anda akan cukup mengganggu untuk ini obsesi dalam pencapaian, dalam target-target untuk meraih sesuatu. Tapi sebetulnya orang yang hidupnya terlalu banyak obsesi malah jadi banyak terkendala. Nah, Anda harus bisa meluaskan hati, meluaskan pergaulan, meluaskan cara berpikir Anda supaya tidak terkesan Anda itu hidupnya terlalu ngoyo, terlalu banyak target-target, jadi obsesinya dahsyat gitu. Ini orang yang terobsesi dengan banyak hal malah jadi dia sudut pandang hidupnya sering jadi melenceng. Nah, hindarkan hal yang seperti itu, berdamailah dengan diri Anda, banyaklah bersyukur, maka Anda akan lihat betapa banyak hal positif yang sudah Anda lakukan, betapa banyak hal positif yang sudah Anda kerjakan. Dan hari ini kerjakan mana yang mungkin membuat Anda bahagia, mana yang membuat hati Anda senang, dan suasana hari ini mungkin ingin menikmatinya bersama keluarga tercinta juga nggak apa-apa ya, nggak harus pergi ke tempat mewah, ke tempat yang seru, yang rame, nggak harus. Anda juga bisa mengajak orang yang Anda yakini bisa membuat cair suasana. Boleh, silakan saja. Lakukanlah yang terbaik supaya hari ini betul-betul mempunyai kualitas yang baik, yang mempunyai kualitas yang amat sangat mengesankan untuk Anda. Buat yang berpasangan, hati-hati dengan godaan di luar sana yang mungkin membuat Anda jadi membanding-bandingkan, terobsesi di luar sana dengan orang yang lebih ganteng atau lebih cantik, orang yang lebih kaya. Ini akan merepotkan Anda. Jadi lebih baik low profile, tunduk, merunduk, dan temukan cinta sejati di dalam diri orang yang Anda sayangi ya. Untuk yang lajang, ini hindarkan juga silap mata, sesuatu yang tak kasat mata akan membuat Anda jadi mudah terjebak. Jangan tergiur dengan sesuatu juga yang tampilannya wow, ini juga harus diwaspadai. Sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat harus dirasa dengan kepekaan supaya apa yang Anda harapkan, menemukan someone spesial yang baik dari hati akan betul-betul terwujud, dan Anda bisa menemukan atau mendapatkan seseorang yang Anda impikan ya. Jadi tetap semangat untuk mendapatkan cinta sejati yang sudah lama dinanti. Oke, giliran yang terakhir adalah Capricornus. Coba saya ambil Capricornus. The Hermit, sang pertapa. Pertapa adalah simbol kartu mayor yang menandakan bahwa seseorang ingin menyepi, menyendiri, karena ada banyak hal yang ingin dia dapatkan sebagai inspirasi di dalam kehidupannya. Dan ini adalah gambaran seseorang yang akan berusaha meyakini apapun yang dia dapat sebagai petunjuk dalam kehidupan. Mudah-mudahan buat Capricornus yang hari ini nggak punya rencana kemanapun, mau istirahat karena sudah capek di weekdays-nya dengan segala aktivitas, tuntutan kehidupan sudah banyak, nikmati apapun yang ada di hari ini bersama orang-orang yang dikasihi, ataupun diam saja, atau mau rapi-rapi rumah juga boleh. Ini kenapa sih Milo nongol terus di belakang? Dan yang pasti adalah spirit yang akan Anda dapatkan bisa mengawali aktivitas esok hari dengan semangat lagi, tidak ada kemurungan, tidak ada tekanan, tidak ada kekecewaan, bahkan kemarahan. Buat yang berpasangan, jika ada sesuatu yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan, coba dialog dari hati ke hati dengan orang yang Anda sayangi supaya mendapatkan jawaban yang pas, jawaban yang akan membuat hubungan Anda dengan dia malah menjadi baik, dan satu sama lainnya jadi memahami apa yang harus diperbaiki lagi, apa yang harus disepakati lagi, apa yang harus dijalani dengan ketulusan hati. Tapi kalau tulus itu harus dong sebagai pondasi cinta ya. Jadi The Hermit atau sang pertapa ini mengingatkan untuk mencoba jauh lebih tenang menyikapi situasi yang ada antara Anda dengan pasangan. Jangan ada pertengkaran, jangan ada perdebatan, tidak ada pergesekan dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Dan buat yang lajang, kalau memang sekarang ini Anda sedang pemulihan hati, pemulihan jiwa dari rasa kecewa tentang seseorang, artinya Anda ingin mendapatkan jawaban bahwa ya saya harus move on, ya saya harus menyingkir dari situasi yang gak enak, berarti
keputusan Anda untuk diam sejenak dan kembali menjadi seseorang yang memang percaya diri bahwa Anda berhak untuk menemukan seseorang yang baik, seseorang yang layak untuk dicintai atau mencintai Anda, maka pilihan untuk diam dan menyendiri dulu adalah pilihan yang tepat ya. Sambil mencari inspirasi, kira-kira siapa sih yang mulai bisa mengganggu ketenangan batin Anda, sudah bisa menggoyang hati Anda untuk merasa pas bahwa dialah orang yang tepat gitu ya. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Pesannya, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.